Ayat 1 dan 3, betapa dikasih dia. Sesuai dengan arahan minggu lalu bahwa hari ini saya akan membawakan dari Kejadian 29 dengan natsnya dia itu, yaitu ayat yang ke-23b yang bunyinya, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, tentu dari pernyataan ini kawan-kawan akan menimbulkan pertanyaan, siapa yang Tuhan sertai? Begitu. Kemudian mengapa Tuhan menyertai dia? Atau alasan kenapa Tuhan memberhasilkan segala pekerjaan yang dilakukan. Jadi di sini dari ayat yang ke-23 bagian B itu ada dua pembahasan terkait siapa yang Tuhan sertai, karena di sini tidak disebutkan namanya. Kemudian alasan mengapa Tuhan memberkati dia dalam pekerjaan ini. Oke, sebelum kita membahas terkait itu, kita akan membaca seluruh ayat dari pasal ke-39 ini. Saya minta untuk kita sama-sama membacanya. Buat menjawab dari ayat yang ke-23b tadi, karena Tuhan menyertai dia, siapa dia? Jadi dari bacaan yang kita sudah baca tadi itu, dia yang dimaksudkan sini adalah Yusuf, yang dimana kita sama-sama tahu Yusuf adalah anak dari Yakub. Jadi dia anak ke-11, kakak dari si Benyamin. Oke, kawan-kawan bisa lihat di ayat yang pertama itu, Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir yang membeli dari pegawai dari orang Ismail. Oke, di sini dari bacaan yang kita baca tadi, kawan-kawan tahu bahwa Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan, yang dimana dalam segala tantangan yang dihadapi dalam sebelum itu kawan-kawan pasti tahu bahwa Mesir itu seperti yang tadi sudah diwakilkan dari Bapak Tanah itu, Mesir adalah tempat perbudakan yang bahkan tadi orang Israel dibuang ke tanah Mesir untuk diperbudakan. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan betapa tertekannya seorang Yusuf ini. Dia seorang diri dibuang ke Mesir. Kawan-kawan tahu orang-orang Israel yang dibuang ke Mesir itu sudah merasa begitu putus asa karena diperbudakan. Kawan-kawan bisa bayangkan dengan seorang Yusuf yang hanya sendiri. Tentu secara mental maupun fisik dia akan tertekan. Nah, sini pada bacaan ini ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tentu akan kawan-kawan bertanya, bagaimana si tuannya ini melihat Yusuf itu disertai oleh Tuhan? Apakah dia punya sesuatu begitu? Jadi dari ayat ini kawan-kawan bisa tangkap bahwa apa yang bisa dilihat dari Yusuf sehingga tuannya bisa melihat bahwa Tuhan ada beserta dia. Itu poin penting juga. Jadi segala selain dari yang tadi sudah dikatakan sini bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, yang artinya dia ganteng. Selain daripada itu, dia adalah anak yang hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, yang melaksanakan 9 doa itu. Jadi tuannya ini atau si Potifar ini melihat dia dari sisi itu, bahwa dia orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga dia bisa tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu catatan bahwa bagaimana seseorang melihat kita, apakah kita itu anak Tuhan atau bukan. Nah, jadi lebih lagi dia fokusnya kepada teladannya kita itu bagaimana supaya orang bisa meneladani kita. Oke, terus ayat yang selanjutnya, kawan-kawan bisa baca itu bahwa Yusuf itu diberikan segala kuasa atas rumah Firaun, baik yang di dalam rumah maupun yang di ladang. Sebegitu percayanya si tuan tersebut terhadap dia, karena hal yang dikerjakan oleh Yusuf itu selalu berhasil. Alasannya yaitu karena Tuhan tadi yang menyertai dia. Dan kenapa Tuhan menyertai dia?
karena dia adalah orang yang selalu hidup takut akan Tuhan. Terbukti dari, kalau kamu bisa baca ayatnya yang ke pada ayatnya yang mulai dari ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tengah perempuan itu dan lari keluar. Ini menjadi catatan bagi kita, teman-teman bisa baca kembali. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kita bisa umpamakan ini adalah Yusuf adalah kita. Kemudian si baju itu adalah harta-harta kita. Dan si perempuan itu atau istri dari si Potifar itu adalah cobaan atau iblis yang mencoba kita. Nah, dari ilustrasi tersebut kawan-kawan bisa mengambil kesimpulan. Jadi jangan pernah kawan-kawan untuk berkompromi tentang dosa, baik dosa kecil apapun itu. Karena kalau kawan-kawan sudah kompromi dengan dosa, punya niat kayak coba-coba gitu, otomatis akan menjadi suatu kebiasaan. Itu kayak sekarang biasa gaul gitu ya, tidak ada guna. Jadi dari ayat ini kawan-kawan ditekankan untuk jangan notnya dia, kawan-kawan jangan coba kompromi dengan dosa. Dosa kecil apapun itu jangan kompromi. Kalau sudah tahu ini adalah hal yang tidak baik atau yang di luar kehendak Tuhan, jadilah seperti Yusuf. Dia meninggalkan hal itu, si harta apapun itu, dia lebih baik lagi dari cobaan. Jadi itu yang salah satu yang dapat diteladani dari Yusuf, bahwa kalau ada cobaan itu, kawan-kawan diusahakan untuk menjauh dari cobaan itu. Jangan tunggu sudah dekat baru kawan-kawan bingung mau buat apa. Oke, kita lanjut. Oke, setelah si wanita tersebut berteriak, terus Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kami bisa baca lagi itu. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, itu ayat yang ke-20, dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dia dipenjarakan pada saat tadi. Dia difitnah. Jadi bisa ditangkap lagi dari kejadian ini. Jangan jadi seperti istri dari Firaun atau istri dari Potifar, yang dimana kawan-kawan istilahnya licik gitu ya, yang terjadi lain tapi yang kawan-kawan sampaikan di sisi rumah itu lain. Itu perlu ditekankan karena nanti akan jadi kebiasaan kalau hal-hal kecil yang kawan-kawan lakukan. Terus kita lanjut ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan memintakan kasih setianya. Kawan-kawan bisa lihat bahkan dalam rupanya dia jatuh. Kawan-kawan sudah tahu dan ini bahwa Mesir itu tempat perbudakan. Dia sudah dipenjara juga karena difitnah oleh istri dari si Potifar tadi atau si istri dari tuannya dia tadi. Dia difitnah, dia sudah dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di sini di ayat ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Bahkan dalam keterpurukannya dia sudah boleh jatuh dalam dalam rencana kejahatan, tetapi Tuhan tetap menyertai dia. Karena apa? Karena dia taat. Dia tidak ikut tadi dalam cobaan yang sudah dan Potifar, istri dari Potifar cobai tadi. Dia lari. Nah, dari situ Tuhan Yesus masih menyertai dia dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bahkan bukan hanya sekedar menyertai Yusuf, tetapi membuat dia menjadi kesayangan dari kepala penjara itu. Sama halnya kayak tadi di rumah dari Potifar, dia menjadi tangan kanan dari si tuan rumah itu. Bahkan kekuasaannya lebih tinggi daripada si tuan rumah itu. Hanya perbedaannya dia selain daripada istri. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Kawan-kawan bisa bayangkan orang yang sudah dipenjara, ya agak susah kalau dipercayakan lagi gitu. Di mana-mana kalau yang dipenjara otomatis punya tindakan yang yang buruk. Jadi yang kayak
yang sudah tidak disukai orang lagi itu. Walaupun ini hanya sebuah fitnah, tapi di benaknya orang, karena orang yang lain kan tidak tahu dia punya kejadian asli bagaimana. Di benaknya orang otomatis menanamkan bahwa si ini begini gitu. Jadi itulah butuhnya kawan-kawan harus menunjukkan buah-buah roh itu di kehidupan nyatanya kawan-kawan, supaya orang-orang yang melihat itu bisa lihat dari situ. Tidak kawan-kawan sendiri yang simpan dalam hati, tidak ada guna gitu. Itu selain pribadinya kawan-kawan dan Tuhan lain. Jadi perlu juga kawan-kawan menjadi berkat untuk orang lain. Sama kayak si Yusuf ini, dia bukan yang sekadar menjadi penguasa, tetapi dia menjadi berkat bagi rumah dari si Potifar tadi. Terbukti tadi di ayat ke-5, sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Nah, dari Yusuf itu, rumah si Potifar itu tadi diberkati. Jadi bisa dikatakan bahwa si Yusuf ini mendatangkan berkat bagi si tuannya. Jadi itu menjadi teladan bagi kawan-kawan juga, jadi berkat untuk sesama kita. Minimal yang orang sekitarnya kita sebelum itu tidak harus sampai di bawah. Kalau sudah bisa untuk hal-hal dalam lingkup kecil, baru silakan lanjut. Oke, kita lanjut. Bait yang menjadi nas kita tadi itu ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Nah, dari sini kita sudah bisa menjawab tadi siapa yang dimaksud dengan dia dalam ayat yang ke-23b ini tadi, yaitu Yusuf. Kemudian alasan kenapa Tuhan menyertai dia, atau alasan kenapa segala pekerjaan yang dia buat boleh berhasil. Nah, tanpa sudah tahu yang maksud dia sini adalah Yusuf. Terus kenapa pekerjaannya dia boleh berhasil dalam segala apapun yang dibuat, khususnya dalam di Mesir ini yang kawan-kawan tahu sendiri tempatnya adalah tempat perbudakan, khususnya bagi kaum sekarang. Yang kawan-kawan tahu sendiri bahwa Yusuf ini adalah anak dari Ismail tersebut, siang. Nah, yang menjadi catatan untuk kita, kawan-kawan bisa meneladani sikap dari si Yusuf ini. Yang dapat saya tangkap itu, dia orangnya selain dari manis sikapnya dan elok parasnya, yang dapat diteladani dari dia, kawan-kawan bisa satu catatan yang paling penting itu, kalau ada cobaan atau tantangan apapun itu, mau sekecil apapun itu, kalau sudah tahu itu bertolak belakang dengan perintah Tuhan, jauh lebih baik lari. Kalau memang tidak kuat untuk kayak mendominasi dia atau mempengaruhi dia, lebih baik jauh. Gitu. Kalau kawan-kawan mampu sudah punya pegangan kayak sudah tahu firman Tuhan, sudah sampaikan ke dia. Kalau dia masih keras kepala juga, sudah kawan-kawan diam sudah. Kalau supaya jangan terpengaruh nih, jauh. Biasanya perkumpulan. Terus juga dari sifat si istri dari Potifar itu kan bisa tangkap juga, jangan jadi licik ya. Kayak di sini yang terjadi lain, kan cerita di orang lain sama dia begini. Kalau tidak tahu dan kejadian asli sudah bisa cerita, tidak penting gitu kawan-kawan. Terus yang menjadi harapannya kawan-kawan tentu supaya Tuhan menyertai kawan-kawan juga. Nah, bagaimana supaya orang bisa lihat kawan-kawan Tuhan sertai? Nah itu tadi. Jadi seperti Yusuf, taat akan firman Tuhan. Sama halnya kayak si Potifar, bagaimana dia bisa melihat Yusuf disertai Tuhan? Itu kawan-kawan dari tindakan kawan-kawan, perlakuan, perkataan, jangan sok gaul, apalah gitu kayak. Bahkan masih ada kalau saya sering dengar yang sumpah-sumpah sembarang, itu so asik sekali. Sama yang sebut nama Tuhan sembarang, tidak gaul sama sekali. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang pada intinya ini menjadi contoh dari kita. Teladani sifatnya Yusuf, kalau bisa jauh